Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Noval. Saya berasal dari kelas 10 akuntansi 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sekilas tentang agama Islam. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui utusannya, yakni Nabi Muhammad SAW. Berikut teori-teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Terdapat 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara, yakni sebagai berikut. Pertama, ada teori Gujarat, merupakan teori yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan pedagang Muslim dari Gujarat, India. Lalu ada teori Mekah, yang merupakan teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh pedagang Arab dari Mekah. Teori ini dicetuskan oleh Buya Hamka sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Lalu terdapat teori Persia yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui Persia, Iran. Berikut jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara pada umumnya berjalan lancar dan damai. Hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut. Pertama, syarat masuk Islam sangat mudah, yakni hanya cukup mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal pelapisan sosial seperti halnya agama Hindu dengan sistem kastanya. Berikut jalur-jalur perkembangan agama Islam. Yang pertama, terdapat jalur perdagangan. Perkembangan Islam melalui jalur perdagangan adalah proses penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh pedagang Muslim. Perdagangan merupakan cara penyebaran Islam yang paling umum diketahui di Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan Islam melalui jalur perkawinan. Jalur perkawinan merupakan salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Perkawinan ini terjadi antara pedagang Muslim dengan wanita pribumi, termasuk anak bangsawan dan putri raja. Lalu ada perkembangan Islam melalui jalur pendidikan. Perkembangan Islam melalui jalur pendidikan di Indonesia dilakukan melalui berbagai cara seperti mendirikan pesantren, membangun masjid, dan mengajarkan agama Islam melalui kitab sastra. Selanjutnya terdapat perkembangan Islam melalui jalur tasawuf. Perkembangan Islam melalui jalur tasawuf terjadi dengan penyebaran ajaran spiritual oleh para ahli tasawuf atau sufi. Ajaran tasawuf ini bertujuan untuk memperkuat keimanan dan menyucikan jiwa, serta memperbaiki hati. Lalu terdapat saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak lepas dari para wali. Berikut 9 wali yang menyebarkan Islam dengan dakwahnya. Yang pertama ada berikut 9 wali yang menyebarkan agama Islam melalui dakwahnya. Yang pertama ada Sunan Ampel, lalu Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Lalu terdapat perkembangan Islam melalui saluran kesenian. Perkembangan Islam melalui saluran kesenian dilakukan oleh para ulama seperti Wali Songo dengan memadukan ajaran Islam
dengan tradisi lokal. Kesenian yang digunakan untuk menyebarkan Islam diantaranya seni musik, tari, sastra, ukir, dan bangunan. Materi selanjutnya yakni kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terdapat banyak kerajaan yang bercorak Islam yang berada di Indonesia, yakni sebagai berikut. Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di sekitar kota Lok Semawe, Aceh. Pendirinya adalah Meorah Siluh yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Selanjutnya terdapat Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhyad Syah pada tahun 1496. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yakni pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Selanjutnya adalah Kesultanan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan kadipaten yang tunduk pada kerajaan Majapahit. Lalu, Raden Patah mendirikan pusat penyebaran Islam di Desa Galangwangi, dan Wali Songo membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Kerajaan Demak mencapai kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Terangga. Selanjutnya terdapat Kesultanan Panjang, yang merupakan kerajaan Islam yang berdiri di Jawa Tengah pada tahun 1568 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Kesultanan Panjang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak. Selanjutnya ada Kesultanan Mataram, yang merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Sutawijaya, keturunan Ki Ageng Pamanahan, pada akhir abad ke-16. Selanjutnya ada Kesultanan Banten, yang merupakan kerajaan Islam yang terletak di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Selanjutnya ada Kesultanan Goa dan Talo, yang merupakan kerajaan Islam terbesar di Sulawesi Selatan dan juga dikenal sebagai Kerajaan Makassar. Kesultanan ini berdiri pada abad ke-16 dan mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17. Asal-usul kerajaan Goa Talo berasal dari gabungan kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Kerajaan Goa didirikan oleh Tamanurung Bainea pada awal abad ke-14. Sedang kerajaan Goa lalu terbelah menjadi dua pada abad ke-15, yaitu menjadi kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Selanjutnya ada Kesultanan Ternate dan Tidore, yang merupakan dua kerajaan besar di Maluku yang terkenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Kedua kerajaan ini berdampingan baik, tapi diadu domba oleh bangsa Eropa untuk menguasai Maluku. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masyur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1322 Masehi. Pada abad ke-15, kedua kerajaan ini berkembang pesat karena perdagangan rempah-rempah. Bukti-bukti pengaruh Islam yang masih ada hingga ini. Yang pertama, pengaruh masuknya Islam ke dalam
bidang sosial, yakni dihapuskannya sistem kasta atau pembagian kasta. Jadi tidak heran kenapa sekarang sistem kasta langka, sebab mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia adalah agama Islam. Selanjutnya, pengaruh Islam terhadap bahasa Indonesia dapat dilihat dari banyaknya kosakata yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ajaran-ajaran Islam juga mempengaruhi cara berkomunikasi dan etika berbahasa masyarakat Indonesia. Lalu ada pengaruh Islam dalam bidang pendidikan, yakni contohnya berkembangnya pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agama Islam bagi santri yang tinggal dan bermukim bersama-sama dalam suatu lokasi. Lalu ada pengaruh Islam terhadap busana di Nusantara. Terlihat dari cara berpakaian masyarakat seperti penggunaan kain lilitan, baju kurung, dan motif-motif Islam. Lalu ada seni bangunan. Zaman perkembangan Islam juga menonjol, terutama pada masjid, menara, dan makam. Beberapa ciri masjid peninggalan Islam di Indonesia adalah atapnya berbentuk tumpeng, tidak ada menara yang berfungsi sebagai mengumandangkan azan, terdapat di dekat lapangan atau alun-alun, serta terdapat makam raja-raja. Pengaruh Islam terhadap seni sastra di Nusantara, yakni munculnya berbagai genre sastra baru seperti hikayat, syair, babat, suluk, dan tembang. Selain itu, Islam juga memengaruhi aksara, bahasa, dan seni ukir. Selanjutnya, pengaruh Islam terhadap seni rupa di Nusantara terlihat pada seni kaligrafi, ornamentik, dan ukiran kayu. Lalu ada pengaruh Islam terhadap seni tari di Nusantara. Pengaruh Islam terhadap seni tari di Nusantara terlihat dalam bentuk tarian-tarian yang bernafaskan Islam, seperti tari saman, seodati, dan zapin. Lalu pengaruh Islam terhadap sistem kalender terlihat dari nama bulan serta penetapan tahun berdasarkan peredaran bulan, dan mulai diterapkan pada masa pemerintahan Sultan Agung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.